kita juga akan membahas mengenai istilah yang sering kita dengar, yaitu mengenai bahasa roh. Nanti setelah pembahasan yang bagian belakang, kita akan mendengar akan hal itu juga, ya. Akan tetapi kita akan ikutin pelan-pelan sehingga kita dapat memahami kebenaran firman ini dengan baik dan benar, ya. Untuk memahami kebenaran firman, tidak lain kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar, ya. Jangan masuk ke akar yang salah atau pola yang salah, akan hasilnya atau resultnya juga akan salah. Pola Ibrani yang benar adalah Tanak dan Brit Gadasa. Jangan masuk ke dalam Talmud, jangan masuk ke dalam Rabbinik dan juga Oral Law, ya. Jangan masuk ke sana. Juga terutama jangan masuk ke pola Arab dan pola Yunani. Sudah pasti salahnya di situ, ya. Nah, selalu saya ingatkan bahwa pola Ibrani itu kaya raya, saudara, ya, kaya raya. Dan di luar pola Ibrani itu sedikit manfaatnya, sedikit sekali, ya. Jadi itu tergantung saudara mau pilih yang mana. Kalau saya pilih yang kaya raya, ya, sehingga mempunyai kekuatan untuk membangun fondasi yang betul-betul kokoh di dalam kebenaran Yahweh Elohim, ya. Itu luar biasa. Untuk pola di luar Ibrani gampang sekali, mudah sekali untuk diruntuhkan, untuk didakwa, untuk dijegal, sehingga terjadi banyak orang-orang yang meninggalkan imannya, pergi pindah ke kepercayaan-kepercayaan yang lain, ya. Jadi ini harus betul-betul kita pahami, ya. Pilih yang benar, yaitu pola Ibrani yang Bapak Yahweh sediakan. Nah, kita akan masuk di dalam topik kita, yaitu Ruach Yahweh Elohim. Tapi sebelumnya kita akan membaca beberapa ayat yang ada di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Bisa minta tolong untuk Saudara Henok Rudi bisa membaca dari ILT 3. Terima kasih. Oke. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Ya, terima kasih. Amin. Ya, kita harus tahu fondasinya. Minggu lalu kita belajar, beberapa minggu yang lalu, mengenai bahwa Yahweh itu Echad. Ya, Yahweh itu Echad, Esa. Ya, Echad, Esa. Dan Yahweh sudah menyatakan dirinya di dalam wujud manusia. Yahweh telah turun menjadi serupa dengan manusia, dan manusia itu bernama Yeshua. Ya, jadi kita harus betul-betul paham dalam hal ini. Yahweh dan Yeshua itu bukan dua pribadi yang berbeda, tetapi satu pribadi. Jadi Yahweh menjadi serupa dengan manusia, ya, dan wujudnya adalah serupa dengan manusia. Nah, kita sudah mempelajarinya hal ini beberapa minggu yang lalu, ya, dengan tema yang telah saya sampaikan, yaitu aku butuh darah, ya, aku butuh darah. Coba saudara bisa, kalau belum mendengar, bisa kembali melihat di channel ini, sehingga saudara bisa mendapatkan pemahaman yang lengkap, ya, dengan judul Aku Butuh Darah. Ya, jadi Yahweh telah menjadi manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib, 3 hari kemudian bangkit dari kematian, dan kemudian 40 hari masih berada di permukaan bumi. Dan setelah 40 hari, Yeshua HaMashiach disaksikan oleh para murid dan juga banyak orang, ya. Kemudian Yeshua HaMashiach naik ke Syamayim,
ya, naik ke Syamayim. Nah, saat Yeshua naik ke Syamayim, seperti janji yang telah diucapkan, bahwa Yeshua berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, maka Yeshua mengatakan kepada para murid ya yang mengikuti dia, kamu harus menunggu di Yerusalem ya sampai ruah Yahweh Elohim turun atas kamu. Ya, dan itu terjadi 10 hari kemudian. Ya, 10 hari kemudian. Jadi, ceritanya begini. Saat Yeshua HaMasyiah bangkit dari antara orang mati, yaitu hari Syabat, kemudian besoknya hari Minggu itu adalah hari raya buah sulung. Nah, dihitung dari hari raya buah sulung, 50 hari kemudian adalah hari raya Shavuot atau Pentakosta. Dan disitulah ruah Yahweh dicurahkan di atas atau ke dalam murid-murid Yeshua HaMasyiah ya. Dan kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ketiga. Bisa minta tolong untuk Henok membacakan buat kita semua. Terima kasih. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Ya, jadi pada saat Yeshua HaMasyiah telah naik ke Syamayim, maka 10 hari kemudian saat murid-murid sedang berdoa ya di Yerusalem di satu tempat, tiba-tiba bergoncang. Saudara bisa lihat membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua keseluruhannya. Dan mereka melihat di atas kepala mereka ada lidah-lidah seperti api, ya. Karena itu di dalam pengajaran Aku Butuh Darah, ya, saya berikan gambar Yahweh itu seumpama pilar api yang sangat-sangat besar sekali. Saya ingat ya, saya berkata seumpama, ya, seumpama, seperti itu. Karena itu, pada saat pencurahan Yahweh Elohim, ruah Yahweh Elohim, maka yang ada di atas kepala daripada murid-murid, kira-kira gambarnya seperti yang di kanan bawah itu, ya, itu terlihat di kepala mereka itu ada api-api kecil di kepalanya, ya, dan tidak membakar rambut mereka, akan tetapi itulah yang menjadi manifestasi daripada ruah Yahweh Elohim yang turun kepada tiap-tiap murid-murid Yeshua HaMasyiah yang berkumpul pada saat itu. Ya, itu luar biasa. Nah, kita akan melihat lebih dalam mengenai ruah Yahweh Elohim. Ruah Yahweh Elohim biasa juga ditulis dengan istilah Roh Kudus atau Ruach HaKodes. Tetapi saya suka sekali dengan kalimat atau kata yaitu Ruah Yahweh Elohim, ya, karena itu ada unsur Yahweh. Tetapi tidak masalah kalau saudara mau mempergunakan Ruach HaKodes juga boleh, atau Roh Kudus bahasa Indonesianya, ya. Nah, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan melihat cara kerja ruah Yahweh Elohim. Cara kerjanya itu bagaimana? Ternyata di dalam Kejadian atau Bereshit pasal pertama ayat yang kedua, itu ruah Elohim itu sudah bergerak pada saat dunia ini, bumi yang diciptakan itu kacau karena dikacaukan oleh malaikat-malaikat yang jatuh, dan kemudian Yahweh Elohim ya berniat untuk membenahi kembali, maka faktor atau ruah Yahweh Elohim inilah yang muncul pertama kali, ya. Ayatnya kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Silakan Henok Rudi untuk bisa membantu membaca. Terima kasih. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan ada di atas permukaan samudra raya. Roh Elohim mengeram di atas permukaan air itu. Iya.
Jadi roh Yahweh Elohim itu sudah bergerak terlebih dahulu di dalam menata bumi yang sedang kacau. Sehingga pada hari pertama dipisahkan antara terang dan gelap. Kemudian hari yang kedua dipisahkan antara air yang di atas cakrawala dan air yang ada di bawah cakrawala, dan seterusnya. Jadi ruah Yahweh Elohim sudah bekerja sejak masa pembenahan, ya, pembenahan dan penciptaan dunia ini. Nah, akan tetapi singkat cerita kita tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Jumlah manusia itu berlipat-lipat kali ganda, ya. Jumlahnya banyak sekali dan memenuhi bumi. Akan tetapi manusia punya problem. Problemnya apa? Problemnya yaitu mereka kawin, ya, dengan malaikat-malaikat yang jatuh, ya, malaikat-malaikatnya jatuh. Kita bisa lihat itu ada di dalam Bereshit Fatsal yang ke-6, ya, Kejadian Fatsal yang ke-6. Jadi manusia itu nggak jadi lebih baik, tetapi jadi lebih jahat begitu, ya. Dan kejahatannya itu connect, ya, dengan roh-roh malaikat-malaikat yang memberontak kepada Bapa Yahweh, malaikat-malaikat yang pembawa terang yang jatuh, yang yang mengiktarkan sebuah janji sumpah untuk sumpah kutuk itu, ya, dan mereka meninggalkan Syamayim dan akhirnya mereka mengawini perempuan-perempuan. Kita tahu ceritanya itu. Nah, di titik itulah maka Yahweh akan menghukum dunia ini. Kita sudah tahu cerita ini dan kita akan fokus apa yang terjadi. Kita lihat bahwa Kejadian 6 ayat 3, ya, Yahweh berfirman, "Rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia karena mereka adalah manusia jasmani, ya, atau manusia daging." Ya. Ayat ini mengandung makna yang dalam, ya. Yahweh berfirman, "Rohku tidak akan tinggal selamanya dalam manusia karena manusia adalah daging adanya." Jadi saat itu roh Yahweh Elohim, Bapak Yahweh berkata, "Rohku tidak akan ada dwelling, tinggal di dalam manusia." Ya, dwelling, tinggal. Nah, apa yang terjadi setelah Yahweh mengucapkan ini, setelah Bapak Yahweh mengucapkan ini, yang terjadi adalah hasilnya, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, saudara bisa baca sendiri, terjadi adanya manusia hybrid, yaitu raksasa, Nephilim, ya, Nafal, Nephilim. Jadi manusia-manusia hybrid, yaitu manusia yang perempuan-perempuan dikawini oleh malaikat-malaikat yang jatuh. Itu adalah hasilnya. Dan ujungnya adalah Bapak Yahweh mendatangkan yang namanya air bah. Dan yang diselamatkan hanya 8 orang, yaitu Noah, istrinya, kemudian 3 anak laki-laki dan 3 menantu perempuannya, serta binatang-binatang yang mau tunduk kepada Noah, ya. Saya yakin saudara sudah mendengar hal ini semua. Tetapi saya mau mencermati dalam hal ini, mau melihat dengan detail bahwa Bapak Yahweh berkata saat itu, "Rohku tidak akan tinggal selamanya dalam manusia." Berarti manusia ditinggal oleh Bapak Yahweh mulai saat itu. Ya, mulai saat itu manusia ditinggal oleh Bapak Yahweh. Tidak lagi terjadi satu keharmonisan lagi, ya, tetapi ditinggal. Dan apa yang terjadi? Kalau roh Yahweh meninggalkan manusia, maka manusia itu sama dengan binatang. Mungkin saudara sedikit terkejut, tapi nggak apa-apa. Inilah faktanya. Manusia
tanpa ruah Yahweh Elohim di dalamnya, itu sama dengan animal, binatang. Animal ini ada banyak macamnya. Ada yang jinak, ada yang berangasan, ada yang wild. Apa itu wild? Ada yang buas, ya, ada yang buas. Ya, jadi tapi tetap walaupun jinak, walaupun buas, sama-sama binatang. Kalau saudara perhatikan apa yang pernah saya sampaikan di dalam pengajaran Daniel Fatsal yang ke-7, saya menyampaikan bahwa di pandangan Bapa Yahweh, bangsa-bangsa, sekumpulan jumlah besar manusia yang membentuk bangsa-bangsa, itu di hadapan Bapa Yahweh itu bentuknya binatang-binatang. Ada yang singa, yang pertama, yang kedua adalah beruang, yang ketiga adalah macan tutul, dan yang keempat adalah beruang yang aneh sekali. Ya, jadi manusia-manusia ini, kumpulan bangsa-bangsa ini di hadapan Bapa Yahweh itu tidak lebih dari animal, binatang. Ya. Kita akan melihat ayatnya. Coba kita akan baca di dalam 2 Kefa 2 ayat 22. 2 Petrus 2 ayat 22. Tolong saudara Saudara Henok bisa membantu saya untuk membacanya. Manusia dan ruah Yahweh Elohim sama dengan animal atau binatang. Dan bagi mereka benarlah perumpamaan ini. Anjing kembali ke muntahnya sendiri, dan babi yang telah dimandikan kembali ke kubangan lumpur. Iya, saudara bisa lihat sifat-sifat binatang ini. Ya, kalau ada yang memelihara babi, kita tidak, dan dimandikan begitu bersih, ya, dengan dikasih parfum begitu, ya. Ujung-ujungnya apa? Begitu dia lihat ada kubangan, ya, kotor, dia berkata, inilah tempat yang terbaik dalam hidupku. Kembali lagi. Begitu juga dengan anjing. Begitu dia makan, ya, sosis begitu, kemudian setelah dia telan, tiba-tiba dia muntahkan kembali. Dia entah pergi kemana, dan tiba-tiba dia lihat muntahnya sendiri, dan dia makan. Inilah gambaran daripada manusia. Manusia di hadapan Bapa Yahweh adalah animal, binatang. Ya, dan sifat-sifat kebinatangannya. Kalau saudara bisa melihat, ya, benar kan? Orang yang congkak, suka pamer, ya kan? Itulah kayak merak begitu, ya kan? Jadi dia expose atau tunjukkan, ya, kecantikan bulu-bulunya. Atau ada lagi yang manusia-manusia yang lain yang suka gosip. Itu kira-kira model seperti ini. Dia seumpama seperti burung gagak yang suka bertengger di tiang-tiang bukan tiang listrik, kalau listrik kesetrum, tiang kabel telepon. Dan sukanya ngomong apa? Hoax, hoax, gitu kan? Ya kan, itu kan suaranya mirip-mirip kayak gitu. Suka nyebarin hoax, ya. Persis kalau mereka teriak-teriak kan hoax, hoax. Saya nggak tahu di Indonesia banyak apa tidak, tapi di daerah-daerah yang kering seperti Arizona ini, ya, burung ini banyak bermunculan juga, ya. Jadi sifat-sifat manusia itu seperti binatang. Nah, kita lihat kembali cara kerja ruah Yahweh Elohim. Jadi sejak Kejadian 6 ayat 3, ya, saat sebelum air bah itu diturunkan, dicurahkan, sampai, ya, kejadian atau peristiwa di mana ruah Yahweh Elohim dicurahkan saat Syafuot. Cara kerja ruah Yahweh Elohim terhadap manusia itu hanya hinggap, ya, hanya hinggap. Jadi masa Kejadian 6 ayat 3, yaitu 2400 tahun kurang lebih sebelum Masehi sampai 30 Masehi, cara Bapa Yahweh
deal atau berhubungan dengan orang-orang pilihannya, ruah Yahweh Elohim itu hanya hinggap. Dan setelah hinggap, setelah selesai tugasnya, pekerjaannya, maka ruah Yahweh Elohim akan meninggalkan orang itu, saudara. Ya, jadi orang itu jadi binatang lagi, saudara. Dia hanya dipakai sementara, dan kemudian setelah itu pergi. Ya, jadi ruah Yahweh Elohim itu tidak bisa seperti apa yang dikatakan Kejadian 6 ayat 3. Aku bisa tinggal begitu lama dengan manusia. Aku ya seperti itu tidak. Tetapi ruah Yahweh Elohim berkata, aku tidak lagi bisa tinggal. Ya, mulai sejak zaman sebelum Noah. Dan cara kerjanya adalah roh Yahweh Elohim hanya hinggap saja. Kita akan melihat satu ayat saja, tapi saya berikan beberapa ayat, saudara bisa catat, dan ini terjadi di seluruh Tanak. Seluruh Tanak, cara kerjanya ruah Yahweh Elohim. Ya, termasuk para nabi, ya, termasuk raja-raja, ya, termasuk hakim-hakim, ya, kecuali satu orang. Ya, kecuali satu orang, yaitu yang namanya Elia, karena dia rapture. Ya, kecuali itu. Tapi selebihnya ruah Yahweh Elohim hanya hinggap. Kita coba akan lihat ayatnya, yaitu di dalam Hakim-Hakim Fatsal 14 ayat yang ke-6. Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Ini adalah salah satu contoh saja, karena saudara bisa baca di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 10 dan juga Hakim-Hakim 11 ayat 29, ya, dan banyak lagi, ya, banyak lagi. Tapi saya ambil satu contoh saja, yaitu dari Simson. Silakan Henok Rudi untuk bisa membaca. Thank you. Pada waktu itu berkuasa roh Yahweh atas dia, yaitu Simson, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangan. Sudah bisa lihat? Ya. Sebentar. Jadi saat Simson dia mau mengalahkan singa itu atau orang-orang Filistin, maka roh Yahweh itu turun kepada Simson. Dan kemudian Simson memiliki kekuatan yang supernatural sehingga mengalahkan orang-orang Filistin, merobek mulut singa. Ya. Dan itu karena ruah Yahweh Elohim, roh Yahweh turun atas dia. Kalau tidak, dia jadi manusia biasa lagi, saudara. Ya, dia jadi manusia daging lagi. Itu prinsip yang terjadi selama ribuan tahun. Sampai saat Syafuot, tahun 30 Masehi. Pertanyaannya adalah, mengapa ruah Yahweh Elohim hanya hinggap dan pergi? Pertanyaannya begitu. Mengapa ruah Yahweh Elohim hanya hinggap dan pergi? Ada apa? Kenapa ruah Yahweh Elohim pada saat memakai Simson tidak 24 jam atau 24 jam 365 hari? Ya, terus begitu, konstan. Tidak. Tetapi hanya turun dan kemudian pergi. Dia memakai Yefta, ruah Yahweh Elohim hanya hinggap, hanya turun, dan setelah itu dia pergi. Begitu juga dengan Daud. Pada saat dia mengalahkan Goliat, itu ruah Yahweh Elohim itu hanya turun, kemudian setelah itu pergi lagi, saudara. Ya, begitu juga dengan para nabi. Apa yang menjadi penyebab sehingga cara kerja ruah Yahweh Elohim itu hanya hinggap dan pergi, hinggap dan pergi? Alasannya adalah ada pada gambar ini. Saudara boleh buka mic sebentar. Kira-kira ini gambar apa, saudara? Silakan, kalau ada yang mau menebak. Kayak batu gitu. Manusia ya. Kayak otak batu.
Yang betul yang pertama kali ngomong tadi, siapa yang ngomong tadi yang pertama? Saya dengar ada kata kecil sekali. Yang pertama kali. Saya yang ngomong. Manusia ya? Apa? Boleh? Iya, betul. Manusia. Ini adalah tai. Tai. Tai yang ada di atas meja. Ini bukan otak, mohon maaf. Kalau otaknya udang memang ada tainya. Ya, ini mungkin saudara mohon maaf saya nggak berkata vulgar, tetapi saya mau menyatakan apa yang menjadi pandangan Bapak Yahweh sesungguhnya. Ya, apa yang menjadi pandangan Bapak Yahweh sesungguhnya. Saya nggak mau ngomong yang kotor, tetapi saya harus dengan berat hati menampilkan hal ini supaya saudara paham. Ini adalah tai. Tulisannya TAHI, bukan tahu. Beda U dan I itu jauh beda. Tapi kalau tahu dimakan jadi tai, juga sama. Ya. Kenapa ada urusan dengan tai ini? Ya, kotoran manusia tai. Yaitu karena ini adalah merupakan gambar daripada dosa. Jadi dosa itu kayak tai di hadapannya Bapak Yahweh, saudara. Ya, mungkin ini saudara baru pertama kali dengar, jangan kaget kalau saya berkata sangat tajam seperti ini. Ya, tapi siapa yang mendengar, yang tertempelak, puji Bapak Yahweh supaya saudara bisa bertobat. Kita baca ayatnya ya, kita baca ayatnya. Yaitu di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-10. 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-10. Bisa minta tolong untuk Henok Rudi membacanya. Terima kasih. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Iya. Setelah lihat ini, siapakah Yerobeam? Nah, kita harus tahu. Yerobeam ini adalah pegawai daripada Salomo yang memberontak kepada Salomo dan dia berlindung kepada Firaun di Mesir, Misraim. Tetapi setelah Salomo mati, Yerobeam kembali ke Israel berhadapan dengan anaknya Salomo yang bernama Rehabeam. Ya, jadi anak Salomo yang bernama Rehabeam saat itu berhadapan dengan Yerobeam. Dan karena Yerobeam sudah dinubuatkan untuk mendapat 10 suku dari seorang nabi, maka Bapak Yahweh menggenapkan hal itu. Karena dosa daripada Salomo. Salomo istrinya banyak. Dan dia jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala, dewa-dewa asing. Nah, ternyata Yerobeam ini pun juga membawa Israel, singkat cerita, berdosa kepada Yahweh Elohim dengan cara membuat anak lembu emas yang ditaruh di 2 kota. Yang di utara ditaruh di kota Dan, dan yang di selatan ditaruh di kota Bethel. Ya. Ya, Bethel. Ya, betul. Dan apa yang terjadi? Pada masa pemerintahan Yerobeam, seluruh Israel 10 suku rata-rata ya, rata-rata ya, mereka sujud menyembah kepada Baal. Dan itu menyebabkan sakit hati Bapak Yahweh. Dan Bapak Yahweh melihat Yerobeam ini seperti tai. Karena itu ayat ini keluar. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Ini dia. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang Bapak Yahweh, kebenaran manusia itu modelnya kayak apa sih?
Ini tertuang di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Bisa minta tolong untuk Henok membacanya. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Namun, kami semua menjadi seperti orang yang najis, dan semua kebenaran kami seperti kain yang najis. Ya. Kebenaran kami, ya, semua kebenaran kami itu seperti kain yang najis. Kalau saudara cuma baca dalam bahasa Indonesianya, itu saudara hanya bisa mendapatkan kebenaran manusia. Saudara manusia kan? Kita manusia ya. Semua orang di sana manusia ya. Itu seperti kain yang najis, atau kain kotor, atau kain yang jorok. Saudara mungkin baru pertama kali lihat apa yang akan saya tampilkan. Tetapi inilah yang menjadi pengertian dasar daripada ayat yang berkata kain yang najis, kain yang kotor. Apa kain yang kotor ini? Ya, apa kain yang kotor ini? Kain yang kotor itu kita akan lihat di dalam Strong Concordance. Dan saya sudah cuplik. Kain yang kotor ini adalah, ini dia saudara. Saya lihat di paling bawah itu ada definisinya. Ya. Definisi 1 dan definisi 1A. Saudara bisa baca sendiri definisinya. Itulah definisi daripada kain yang najis. Kain yang terkena sebulan sekali oleh telur perempuan yang dikeluarkan. Ya, itulah yang menjadi dasar kata ini, kata najis, kotor, jorok ini. Saudara bisa lihat, saudara baca sendiri. Ya, rodok nggak etis nek ngomong, tapi memang inilah yang dikatakan firman, saudara. Inilah kebenaran manusia. Ya, manusia mau membenarkan diri sendiri di hadapan Bapa Yahweh, itu seperti tai. Yang pertama, yang kedua seperti definisi ini, depannya huruf M. Saudara bisa lihat, itulah kebenaran manusia. Itulah manusia di hadapan Bapa Yahweh. Ya. Saudara bisa lihat di sini. Secantik-cantiknya, sengganteng-gantengnya, seelok-eloknya, dikasih berlian, dikasih perhiasan, dikasih wangi-wangian, ya, dihiasi demikian rupa, dikasih celak, dikasih potongan rambut yang begitu luar biasa, ya, dengan perhiasan, berlian dan sebagainya. Di hadapan Bapa Yahweh tetap manusia itu berlaku ayat, yaitu Zefanya 1 ayat 17 dan 18. Zefanya 1 ayat 17 dan 18. Bisa minta tolong untuk Henok membacanya. Terima kasih. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Yahweh. Dan mereka akan tercurah seperti debu dan usus, atau flesh, atau daging, tubuh mereka, seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Yahweh. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Saudara bisa melihat hal ini? Saudara bisa melihat ayat ini? Orang yang berdosa kepada Yahweh, ya, dikatakan bahwa mereka pakai terjemahan yaitu usus, tetapi juga bisa flesh atau daging atau tubuh. Tubuh mereka itu seperti tai, saudara. Dan dikatakan bahwa manusia itu tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Tidak bisa. Bahkan apa yang terjadi? Karena manusia tidak bertobat kepada Yahweh Elohim, maka kebinasaan yang dahsyat ditetapkan oleh Bapa Yahweh dan terhadap segenap penduduk bumi. Bapa Yahweh nggak peduli jumlah manusia yang diselamatkan. Lihat zamannya Noah,
Jumlah yang diselamatkan hanya 8. Lihat nanti zaman rapture, yang di rapture hanya sedikit. Kemegahan, kewangian, kecantikan, kemasyuran, kegantengan, kekayaan manusia tidak lebih hanyalah sebongkah tai di hadapan Bapa Yahweh. Ayat ini jelas sekali. Karena itu, selama 4.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai datangnya Sang Mesias, yaitu Yeshua HaMashiach, ya, sejak jatuhnya Adam dan Hawa 14 Nisan, ya, sampai kedatangan Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib, pola tidak berubah, yaitu orang yang mau selamat harus mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan berupa anak domba yang tidak bercacat, sehingga darahnya dicurahkan, ya, darahnya dicurahkan. Jadi prinsip ini tidak berubah, saudara. Mulai zamannya Habel dibunuh ya gara-gara ini, mulai sampai kepada Abraham mengorbankan Yishak, ya, Yishaknya tidak jadi dibunuh tetapi diganti oleh ram, ya, atau apa, domba, ya, atau kambing, ya, yang dipersiapkan Bapak Yahweh. Kemudian zamannya Moshe, zamannya Daud, zamannya Salomo, sampai bait suci itu berdiri dengan megah, polanya sama. Yang bisa menutup adalah darah domba, pengorbanan darah domba. Ya, itu yang bisa menutup tai tadi, saudara, menutup dosa tadi. Jadi tai yang ada di atas meja itu, dengan adanya pengorbanan domba, maka tainya itu ditutup. Ya, ditutup. Tapi tetap masih ada di atas meja. Sekarang pertanyaannya, saudara mau ada sebongkah tai di atas meja, dan di situ ada yang namanya sate ayam enak sekali, kira-kira mau makan atau tidak di meja situ? Saya yakin, ya, saya yakin saudara akan gilo begitu, ya, atau merasa jijik sekali. Saudara bisa lihat, ya, walaupun itu sudah ditutup, ya, ditutup kain atau ditutup kertas begitu, ya, tapi tetap tainya masih ada di situ, saudara. Itu kira-kira seperti itu. Dan ini berlangsung selama 4.000 tahun. Karena inilah, maka, ya, Salomo itu istrinya banyak. Daud istrinya lebih dari 1. Ya, istrinya Salomo ada 700, ya, 300 gundiknya 1000. Ya. Seringkali saya dengar pertanyaan, mengapa, ya, kita tidak diizinkan menikah lebih dari 1? Kok tidak seperti Daud? Kok tidak seperti Abraham? Kok tidak seperti Salomo? Mengapa tidak diizinkan? Itu masalahnya pada saat zaman mereka, tai itu masih ada di atas meja. Itu yang menjadi perbedaan. Nanti kita akan melihat. Ya. Ingat bahwa ruah Yahweh Elohim hanya hinggap dan pergi. Hinggap dan pergi karena masalah dosa manusia yang modelnya yaitu seperti tai tadi, saudara. Ya, akan tetapi, ya, jadi kita bisa lihat, itulah yang menjadi penyebab mereka bisa poligami. Ya, poligami. Tapi Daud masuk Syamayim, saudara. Abraham poligami masuk Syamayim, saudara. Saudara bisa lihat di sini, ya. Tapi saat Yeshua datang, darah yang dibawa itu bukan darah binatang lagi, akan tetapi darah manusia. Darahnya sendiri yang kromosomnya 24. Ya, saya sudah ajarkan juga ini di dalam Aku Butuh Darah, itu temanya, ya, di channel ini. Saudara bisa lihat,
Saat Yeshua HaMashiach mati, ya, darahnya sendiri yang akan berurusan dengan dosa yang di atas meja tadi. Sehingga apa yang terjadi? Bukan lagi dosa itu ditutupi atau tai itu ditutupi, akan tetapi dibersihkan, disucikan, dibersihkan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tolong bisa dibaca, terima kasih. Henok Rudi, thank you. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, saudara bisa melihat perbedaannya. Sebelum kematian Yeshua, dosa manusia hanya ditutup oleh pengorbanan daripada binatang. Dan darah binatang itu tidak bisa menyucikan manusia dari dosa. Hanya darah Yeshua HaMashiach yang sanggup menyucikan kita dari segala kejahatan. Yeshua mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan, sehingga meja hati saudara bersih dari tai, sehingga kehidupan saudara dijauhkan, dibersihkan, sehingga meja itu layak untuk ditempati berbagai-bagai jenis makanan yang nikmat, tanpa orang merasa jijik. Saudara bisa lihat, karena hal inilah, karena darah Yeshua HaMashiach sudah remove, menghapus, menyingkirkan, ya, dosa itu yang ada di dalam meja hati saudara dan saya, sehingga meja hati saudara dan saya bersih, bahkan disanitize lagi, ya, sak bakteri-bakteri virusnya hilang total, bersih sama sekali. Karena inilah maka ruah Yahweh Elohim bisa dwelling, tinggal kembali di dalam hidup manusia yang beriman kepada Bapa Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Ayatnya aja di dalam Yohanan 14 ayat yang ke-6. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tolong dibaca, Henok, terima kasih. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal atau dwelling bersama kamu selamanya. Saudara bisa lihat, roh Yahweh Elohim itu jijik sama dosa. Roh Yahweh Elohim itu nggak tahan kalau ada dosa yang tidak dibersihkan. Tapi untuk meja hati manusia yang mau dibersihkan oleh darah Yeshua HaMashiach, dan hanya satu-satunya darah yang mampu membersihkan meja hati kita adalah darah Yeshua HaMashiach. Tidak ada darah yang lain, dan kromosomnya 24. Ya. Karena itulah ruah Yahweh Elohim mau dwelling, mau tinggal, bahkan tinggal di dalam kita untuk selamanya. Kapan selamanya? Termasuk saat rapture dan terus selamanya. Bisa dilihat ini? Ini luar biasa sekali pengertian ini. Sehingga saudara tidak dibodohi setan lagi. Saudara bisa hidup berkemenangan karena kuasa ruah Yahweh Elohim yang ada tinggal di dalam kita. Tinggal itu apa sih? Tinggal itu apa? Tinggal itu menempati. Saudara punya rumah, saudara punya pondok, saudara punya tempat tinggal, saudara punya kamar tidur. Kalau ruah Yahweh Elohim tinggal, berarti ruah Yahweh Elohim itu ada di ruangan hidup saudara. Itu maksudnya tinggal, dwelling.
Jadi cara kerja ruah Yahweh Elohim sejak 30 Masehi, yaitu pada saat perayaan Shavuot, ya, sampai nanti rapture terjadi sekitar 2026, ya. Cara yang dipakai adalah bukan lagi hinggap, tetapi ruah Yahweh Elohim tinggal di dalam saudara dan saya. Tapi dengan satu catatan, asal kita tetap ada di dalam Yeshua HaMashiach. Jangan saudara yang sudah terima Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, kemudian mau keluar, coba-coba keluar, memanggil nama Yunani, nama Arab, kemudian kepingin mencicipi Natalan kembali. Ingat, kalau keluar, berarti orang itu mendukakan roh Yahweh Elohim, ruah Yahweh Elohim. Dan kalau itu terus ditumpuk, berbahaya sekali. Saya bisa lihat, ya, saya bisa lihat. Nah, jadi ruah Yahweh Elohim sejak Shavuot sampai pengangkatan itu tinggal dalam hidup kita masing-masing. Ya, saudara bisa mengucap syukur sekarang. Ya, terima kasih Aba Yahweh, di mana ruah Yahweh Elohim ada tinggal dalam hidup kita. Dan itu yang memberikan kekuatan. Karena itu Yeshua mengatakan, ya, bahwa pernikahan itu satu laki, satu perempuan, saudara. Ya, bukan lagi poligami lagi. Karena apa? Karena di dalam kita ada ruah Yahweh Elohim yang mampu melakukan perkara-perkara sesuai dengan kebenaran moreh kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena ruah Yahweh Elohim tinggal. Kalau dia tinggal, maka dia punya akses 24 jam, 365 hari, 365 seperempat hari. Dan itu selamanya, dikatakan selamanya. Ya, nggak cuman hingga pergi, tidak. Tapi tinggal untuk selama-lamanya. Ini pengertian dahsyat. Apa tujuan ruah Yahweh Elohim tinggal di dalam orang-orang beriman? Yang pertama, supaya kita tidak menjadi yatim piatu. Ya, tidak menjadi orang yang tidak mempunyai ayah dan ibu, yatim piatu. Itu ayatnya ada di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Minta tolong dibaca Henok untuk kita. Thank you. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya. Karena dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena dia tinggal bersama kamu, dan akan berada di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku datang kepada kamu. Saudara bisa lihat ayat ini. Ayat ini dikatakan Yeshua saat perjamuan malam sebelum Yeshua mati di salib besoknya. Dia berkata bahwa kamu, murid-murid, mengenal dia, ruah Yahweh Elohim. Mengapa? Karena ada bersama kamu. Kita punya komunikasi dengan ruah Yahweh Elohim. Dan dia ada di dalam kita. Dia ada di dalam kamu. Dan dengan itu, Yeshua berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Cuman bentuknya berbeda. Kalau Yeshua HaMashiach dalam bentuk wujud seperti manusia, serupa dengan manusia, tetapi untuk ruah Yahweh Elohim dalam wujud roh. Sudah bisa lihat? Dan jaminannya, Yeshua berkata, aku datang kepadamu. Itu rapture, saudara. Yeshua sudah memberikan titik-titik atau kode-kode rapture juga dalam hal ini. Tinggallah di dalam ruah Yahweh Elohim. Ruah Yahweh Elohim tetap tinggal dalam kamu. Dan Yeshua akan rapture kita semua. Orang yang tidak ada ruah Yahweh Elohim di dalamnya tidak akan rapture. Titik. Jelas sekali ayat ini. Ya. Jadi Yeshua tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Yeshua akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman.
Di dalam ayat yang lain berkata demikian. Kemudian apa lagi? Yang menjadi tujuan ruah Yahweh Elohim tinggal dalam orang-orang beriman. Memetraikan, itu yang nomor 2. Ayatnya ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 5 dan Efesus 4 ayat yang ke-30. Bisa minta tolong dibacakan, terima kasih. Elohim lain telah mempersiapkan kita untuk hal ini. Dia juga yang telah mengaruniakan rohnya kepada kita sebagai jaminan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim, yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga datangnya hari penebusan. Amin. So bisa lihat, ruah Yahweh Elohim yang tinggal di dalam kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh itu merupakan meterai sampai pada datangnya hari penebusan. Kalau sekarang yang ditebus hanya roh kita, tapi nanti akan ada rapture. Itulah hari penebusan tubuh kita. Dan roh Yahweh Elohim itu adalah sebagai down payment, uang muka, jaminan. Jaminannya kita ini kuat loh saudara untuk rapture. Selama ruah Yahweh Elohim ada tinggal di dalam kita, jaminannya kuat sekali. Karena itu jangan kamu mendukakan Roh Kudus Elohim, ruah Yahweh Elohim. Jangan didukakan. Saudara bisa lihat, sebabnya kalau didukakan terus-menerus, akhirnya orang itu akan kehilangan ruah Yahweh Elohim karena keras hati seperti Firaun. Yang terus, sekali lagi, tujuan ruah Yahweh Elohim tinggal dalam orang-orang beriman. Yang ketiga adalah proses karakter orang tersebut, yaitu Roma 8 ayat 13 dan 14. Minta tolong dibaca, terima kasih. Henok, terima kasih. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan segera mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Sebab siapa saja yang dipimpin oleh roh Elohim, mereka adalah anak-anak Elohim. Amin. Saudara bisa lihat, roh Elohim, ruah Yahweh Elohim yang tinggal di dalam anak-anak Bapa Yahweh akan memproses sehingga kedagingan, kebrutalan, animal itu dimatikan. Dan kita akan hidup untuk melayani Bapa Yahweh. Sehingga karena itu kita perlunya dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim. Dikatakan di ayat yang lain, dikatakan kalau kamu penuh dengan ruah Yahweh Elohim, roh Elohim, hendaklah kamu juga dipimpin. Bukan cuma penuh tapi tidak mau dipimpin, sama saja juga dengan bohong. Iya kan? Tidak mau nurut, tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada pimpinan kita, yaitu Yeshua HaMashiach, yang adalah Moreh, guru Torah. Begitu. Ya. Nah, kalau sampai orang itu keras hati, ya akhirnya bisa jadi dosa sempurna. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim, yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga datangnya hari penebusan. Kalau terus ruah HaKodesh, roh Yahweh Elohim, ya, didukakan, maka orang itu akan keras hati dan semakin keras. Ujungnya adalah dosa sempurna. Inilah yang disebut sebagai dosa menghujat Roh Kudus atau ruah Yahweh Elohim atau ruah HaKodesh. Saudara bisa lihat ini dengan materi dosa sempurna. Saya sudah sampaikan di sini. Ya. Paham ya dalam hal ini? Ini sangat penting sekali, Saudara. Kita lanjutkan. Nah, saat ruah Yahweh Elohim itu dicurahkan saat Syafuot tahun 30 Masehi, ruah Yahweh Elohim itu memberi kita, termasuk kita sekarang,
ya, karena belum rapture kan, masih sebentar lagi akan rapture. Jadi kita masih di dalam fase di mana ruah Yahweh Elohim dicurahkan. Itu ruah Yahweh Elohim itu memberikan kapasitas benih-benih kapasitas ilahi di dalam hidup kita. Ya, di dalam hidup kita ini dikasih. Ya, karena yang masuk itu kan ruah Yahweh Elohim. Dan ini adalah kapasitas yang ada di dalam ruah Yahweh Elohim. Jadi pada saat ruah Yahweh Elohim itu masuk dalam hidup kita, dwelling dalam hidup kita, maka benih-benih kapasitas itu ada di dalam kita. Bisa dipahami ya? Ini tidak lagi zamannya Samson, zamannya Samuel, zamannya Daud, zamannya nabi-nabi, di mana ruah Yahweh Elohim tidak tinggal, tidak dwelling, tetapi hinggap dan pergi. Kita sudah berada di fase di mana ruah Yahweh Elohim itu tinggal di dalam hidup kita. Dan saat dia tinggal dalam hidup kita, itu di dalam ruah Yahweh Elohim itu ada benih-benih ilahi yang ditanam. Apa saja? Saya kasih 3 di sini. Yang pertama adalah buah roh. Ya, buah roh. Kemudian yang kedua adalah perkataan atau pengucapan lidah. Ya, ini cocoknya adalah kata pengucapan. Pengucapan lidah. Ya. Dan yang ketiga adalah karunia roh untuk ministry. Untuk ministry. Ya. Saya akan jelaskan saudara perlahan-lahan supaya saudara tidak salah kaprah. Kita ini orang goyim yang dulunya rata-rata dari kita semua itu ya telah dibangun di dalam alam bawah sadar kita, fondasi kita dulunya itu pola Yunani. Itu kita harus buang, saudara. Buang. Ya, saudara harus ngomong sekarang, saya buang semua fondasi-fondasi Yunani dan saya mengikuti fondasi pola Ibrani yang benar. Itu saudara harus ucapkan terus. Ya. Nah, kita akan lihat hal ini. Kalau saudara pernah lihat istilah yang sering dipakai, ya, kita bahas yang nomor 2, ya. Karena buah roh, saudara bisa baca apa saja buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya, ya. Kemudian karunia juga kita saudara bisa membaca, ya, karunia untuk nubuat, penglihatan, iman dan sebagainya. Itu ada semua, ya. Nah, yang saya fokuskan di sini adalah yang nomor 2. Yang istilah sering dipakai adalah bahasa roh. Ya, itu istilah yang sering dipakai. Kemudian ada juga yang berkata bahasa lidah. Nah, kalau kita terjemahkan bahasa roh dan bahasa lidah ini di dalam bahasa Inggris, maka akan muncul pengertiannya begini, saudara. Spirit language itu untuk bahasa roh, dan bahasa lidah adalah tongue language. Karena bahasa itu language, saudara. Ya, bahasa itu language. Nah, istilah pemakaian bahasa roh atau bahasa lidah ini adalah keliru, saudara. Salah. Ingat ya, kalau kita lihat salah, jangan diteruskan, stop. Kita harus kembali ke fondasi yang benar. Jangan diteruskan jadi salah kaprah. Ngerti ya salah kaprah ya? Udah salah diteruskan dibener-benerkan. Itu namanya menyesatkan. Ya. Istilah yang sering kita dengar di luar, mulai hari ini saudara harus berubah. Kita harus berubah. Bukan lagi bahasa roh atau bahasa lidah. Itu keliru. Kalau saudara lihat di dalam teks aslinya, ya, memang teks aslinya yang Ibrani sudah dibakar di peristiwa Bar Kokhbah, tetapi itu sempat diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Nggak ada salahnya, asalkan nama Yahweh tidak dihilangkan, itu nggak ada masalah. Istilah yang dipakai yang benar, pengucapan yang benar atau tulisan yang benar adalah ini dia. Yang benar adalah speak in tongue atau pengucapan lidah. Speak in tongue, bukan language in tongue, bukan, saudara. Coba saudara cek sendiri. Ya, speak in tongue. Ya, pengucapan atau
mengucapkan sesuatu dengan lidah. Beda, saudara. Ya, antara speak dengan language itu beda. Pengucapan dan bahasa itu beda, saudara. Kita harus tahu di situ. Kita mau lihat lebih dalam. Ada 3 jenis speak in tongue atau pengucapan lidah. Ada 3 jenis. Ya, saudara fokus ya, karena ini banyak kerancuan di sini. Orang banyak potong ayat sehingga orang banyak menolak speak in tongue. Banyak menolak atau merasa syak hatinya terhadap speak in tongue. Ya. Tapi malam hari ini Syabat, kita akan melihat kebenarannya di mana. Karena itu saya selalu berkata, jangan potong ayat. Jangan potong ayat dan memperkosanya. Jangan. Ya. Ayat dipotong-potong kemudian dibangun menurut pemikirannya sendiri, seenaknya sendiri. Itu memperkosa ayat, saudara. Jangan lakukan itu. Itu bisa berbahaya dan menyesatkan. Karena itu kita harus melihat konteksnya itu apa ayat itu berkata demikian. Ya, itu penting sekali, saudara. Sehingga kita tidak tersesat. Ya, mungkin ini pertama kali saudara tahu akan hal ini. Nggak banyak orang yang tahu. Saya kasih tahu, nggak banyak orang yang tahu tentang ada 3 jenis speak in tongue, pengucapan lidah. Yang pertama kita lihat adalah saat Roh Yahweh Elohim memberikan kemampuan untuk orang itu berbahasa lain tanpa, perhatikan ya, tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Ya, ingat ya, yang dikasih ini adalah saudara saya nggak ngomong orang-orang semua, tidak, tetapi orang-orang yang beriman kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, orang-orang yang menolak Yeshua, ya jangan harap mendapatkan ini, ya, jangan harap. Ayatnya kita bisa baca di mana, Pak? Kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Saudara baca sendiri di rumah. Akan tetapi ayat yang ingin saya fokuskan adalah ayat yang ke-6. Minta tolong Henok Rudi bisa bantu, terima kasih. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Iya, jadi kalau saudara lihat, saat Ruah Yahweh Elohim turun, rasul-rasul itu yang sebelumnya tidak bisa berbahasa lain selain daripada bahasa Aramaik dan juga bahasa Ibrani, mereka bisa mengatakan bahasa-bahasa lain. Ingat ya, peristiwa ini Shavuot, saudara. Jadi saat itu, saudara harus ingat begini. Ada 3 hari raya di mana Bapak Yahweh mengatakan, kamu harus kumpul semua di Yerusalem. Hari raya apa saja itu? Yang pertama adalah hari raya Pesa, roti tidak beragi. Kedua adalah hari raya Shavuot, Pentakosta. Yang ketiga adalah hari raya Sukkot. Kita harus ngerti pola ini. Ya, karena itu pola Ibrani kaya sekali. Nah, pada hari raya Shavuot itu banyak orang yang percaya akan iman atau kebenaran Yahudi, walaupun orang-orang itu Gentile. Orang-orang itu Goyim. Mereka kumpul di Yerusalem dari segala banyak penjuru. Saudara bisa lihat nanti dalam ayat-ayat berikutnya. Itu ada orang dari Arab, dari daerah apa saja. Saudara bisa satu-satu lihat sendiri. Ya, coba saya dengan cepat saja bukakan sehingga saudara paham kondisinya saat itu. Ada banyak orang dengan suku bangsa yang percaya kepada Bapak Yahweh, ya, kumpul di Yerusalem, ya, kumpul di Yerusalem. Dikatakan bahwa ada orang-orang Partia, ada orang-orang Media, Elam, yang tinggalnya di Mesopotamia. Itu jauh sekali, saudara. Ada orang dari Yudea, ada orang dari Kapadokia, itu ayat yang ke-9 ya, 10. Ada orang dari Pontus, ada dari Asia, ada dari Frigia, ada dari Pamfilia, ada dari Mesir, Misraim, ada bagian-bagian Libya, ada datang dari Kirene, juga ada datang dari Roma.
Ada banyak, dan itu lihat itu daerah-daerah itu punya bahasa masing-masing. Rasul-rasul ini nggak mungkin belajar banyak bahasa itu. Ya mungkin bisa, tetapi sangat sulit sekali. Karena saat itu bahasa internasionalnya adalah bahasa Latin, saudara. Ya, ini bahasa-bahasa dialek. Tetapi pada saat ruah Yahweh Elohim itu turun, mereka berkata-kata, saudara. Dan mereka bingung. Kok bisa? Kenapa bingung? Karena rasul-rasul itu nggak pernah mengunjungi tempat itu, belajar bahasa itu, dan mereka berbicara spontan. Begitu. Tujuannya untuk apa? Apa yang dikatakan oleh rasul-rasul itu? Tidak lain adalah memuliakan Yeshua HaMashiach. Ya, memuliakan Yeshua HaMashiach. Kalau saudara lihat terus ayat ini ke bawah, ya, disitulah mereka menyindir. Oh, ini orang mabuk, ini mabuk anggur manis. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ya, ayat yang ke-14 saya akan bacakan sebentar. Maka namun Kefa berdiri bersama ke-11 rasul. Dia mengangkat suara dan berkata kepada mereka, hai para pria, orang Yahudi, dan semua yang tinggal di Yerusalem, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Setelah Kefa berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Ya, 3.000 orang diselamatkan. Luar biasa. Jadi saudara bisa melihat apa yang terjadi saat itu. Ya, ini yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, ya, jenis yang kedua. Jenis yang kedua dari speak in tongue atau pengucapan lidah adalah sebagai doa pribadi atau personal edify untuk membangun diri sendiri. Membangun diri sendiri sebagai hubungan pribadi kita dengan Elohim Yahweh, Bapa Yahweh. Ayatnya di mana? 1 Korintus 14 ayat 18. 1 Korintus 14 18. Minta tolong dibacakan, terima kasih. I thank my God. I speak the tongue for them you all. Aku mengucap syukur kepada Elohim bahwa aku berkata-kata dengan pengucapan lidah lebih daripada kamu semua. Terima kasih. Saudara tahu siapa yang ngomong ini? Adalah seorang Farisi, Sanhedrin, pemuka daripada orang Israel yang namanya adalah Paul, Rabi Saul. Saudara bisa lihat apa background Rabi Saul? Dia dari Yahudi. Dia tolak Yeshua, tapi dia bertobat. Dan penuh dengan ruah Yahweh Elohim, dia tulis melalui kitab Korintus ini. Dia berkata, aku mengucap syukur kepada Elohim bahwa aku berkata-kata dengan speak in tongue, pengucapan lidah, lebih dari kamu semua. Wow! Rabi Saul klaim ini. Aku kalau ngomong speak in tongue lebih dari kamu semua. Bahkan di saat-saat, tiap-tiap saat dia tidak ada yang kerjakan mungkin, atau mau tidur, dia selalu speak in tongue. Pengucapan lidah ini diucapkan sebagai doa pribadi yang membangun roh, kekuatan inner daripada Rabi Saul. Sudah bisa lihat apa yang dia lakukan? Coba kita baca mengapa dia melakukan seperti itu. Karena 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Minta tolong tuh Henok bisa baca untuk kita. Thank you. Sebab siapa yang berbicara dengan pengucapan lidah, dia berbicara bukan kepada manusia, melainkan kepada Elohim. Karena tidak seorang pun memahaminya. Tetapi dalam roh ia mengatakan hal-hal rahasia. Saudara bisa melihat dalam hal ini, saat seorang menggunakan speak in tongue sebagai doa pribadi, dia tidak berbicara kepada manusia termasuk dirinya sendiri, melainkan kepada Elohim yang tidak kelihatan.
Karena dijelaskan ini, tidak seorang pun memahaminya, termasuk dirinya sendiri. Tetapi saat dia berkata-kata speak in tongue itu, pengucapan lidah itu, dia mengatakan di dalam roh akan hal-hal yang rahasia. Sehingga setan pun tidak bisa mendeteksi wong iki ngomong apa, begitu. Itu bahasa Perancisnya itu begitu. Ini orang ngomong apa? Saya nggak ngerti. Roh lain pun tidak. Yang ngerti adalah antara orang itu dengan Ruah Yahweh Elohim. Ya, bisa dipahami di sini? Inilah kebenaran firman. Dan untuk yang ketiga, jenis yang ketiga. Jadi kita lihat ya, jenis pertama adalah speak in tongue, memampukan orang itu untuk berbahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain, tetapi orang itu tidak mempelajari bahasa itu sebelumnya. Itu yang pertama. Untuk apa? Untuk bisa supaya bahasa yang diucapkan dimengerti oleh orang asing, dan orang asing itu percaya kepada Yahweh Elohim. Yang kedua adalah untuk doa pribadi, ya, personal edify. Dan ini yang ketiga, untuk ministry, untuk pelayanan di kehilat. Untuk pelayanan di kehilat, ya, yaitu pengucapan lidah, speak in tongue, harus disertai dengan penafsirannya atau mengartikan, ya. Jadi ini untuk ministry di kehilat, pengucapan lidah plus penafsirannya. Ya, kita akan lihat 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28. Silakan, Henok. Jika ada yang berkata-kata dengan pengucapan lidah, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Elohim. Ya, terima kasih. Saudara tahu, ayat ini sering dipotong sehingga dipakai alasan untuk tidak boleh mengucapkan pengucapan lidah, speak in tongue. Ya. Karena dikatakan demikian. Ya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, ayat 28, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Jadi tidak boleh ngomong di dalam kehilat. Ini ayat sering dipotong. Ya. Saya akan berikan pengertiannya begini. Kita tahu kalau di kehilat zaman modern, ya, itu kalau orangnya sudah lebih dari 10, 15, bahkan 20, 100, 200, 300, mereka pasti menggunakan yang namanya sound system. Betul ya? Nih enggak pakai sound system, ya, gembalanya bisa betul-betul KO, saudara, ya. Kalau dia harus bicara 5 jam begitu, ya. Wah, itu betul-betul kering sekali tenggorokannya. Ngerti ya? Nah, saat zamannya Korintus itu, apakah ada sound system? Ya. Jawabannya satu, belum ada, saudara. Ini 2000 tahun yang lalu sound system itu belum ada. Jadi, kalau saat itu mereka ada di kehilat, maka Rabi Saul memberikan cara untuk supaya teratur. Jadi kalau mereka punya pengucapan lidah untuk ministry, speak in tongue untuk ministry, itu harus diatur. Ya, yaitu kalau ada 2 atau 3 orang saja, dan harus ada yang menafsirkan. Kalau semua pakai pengucapan lidah, speak in tongue, 50 orang nggak ada yang nafsirkan, kira-kira modelnya kayak apa? Ribut itu di dalam satu ruangan, nggak ada sound system. Yang satu ngomong ini, yang satu mengucapkan ini, yang satu mengucapkan itu, nggak bisa selesai-selesai. Kapan firmannya? Begitu loh. Saudara bisa lihat, nggak salah pengucapan lidah, tetapi di dalam pertemuan kehilat harus diatur.
sehingga semua bisa mendengar apa yang menjadi penafsirannya. Karena kan tadi kita lihat di atas bahwa speak in tongue, pengucapan lidah itu bahasa sandi, rahasia. Ya, jadi harus ada yang menafsirkan. Kalau nggak ada menafsirkan, ya orang bingung ini ngomong apa. Begitu. Ya, jadi harus teratur. Sehingga Rabi Saul berkata, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkan, hendaklah mereka berdiam diri. Dalam arti apa? Menahan diri di dalam kehilat, di dalam jemaat. Kalau mau ngomong, kalau mau mengucapkan, berkata pada dirinya sendiri dan kepada Elohim. Jangan keras-keras. Jadi saatnya firman mau diberitakan, ayo semua sama-sama selesai doanya dan diarahkan untuk mendengarkan kebenaran firman. Nggak ada sound system, saudara. Kalau hari ini 50-200 orang di dalam satu ruangan, semua speak in tongue, iya kan? Karena ada sound system, ya, bisa dikasih pengumuman. Shalom saudara-saudara, waktu untuk kita berdoa akan kita akhiri karena kita sudah masuk di dalam sesi untuk mendengarkan kebenaran firman. Dan karena sound systemnya kencang sekali, mereka sadar sehingga mereka tidak lagi mengucapkan speak in tongue, tetapi mereka mulai berdiam diri dan masuk di dalam kebenaran firman, pembagian kebenaran firman, dengerin khotbah. Begitu. Karena ada sound system, saudara. Bisa paham ya di sini ya. Jadi ayat ini tidak mengatakan kamu tidak boleh mengucapkan speak in tongue. Tidak, salah. Bahkan Rabi Saul berkata, aku mengatakan speak in tongue itu lebih daripada kamu. Ya, paham di sini. Kita harus tahu bahwa speak in tongue ya itu diartikan, bukan diterjemahkan. Ini pengertian yang harus saudara tambahin dalam pikiran saudara. Menerjemahkan itu bahasa Inggrisnya translation. Kalau bahasa Indonesianya kamu, maka bahasa Inggrisnya adalah you. Tetapi untuk speak in tongue, pengucapan, itu hanya bisa diartikan, ditafsirkan. Bahasa Inggrisnya adalah interpretation, bukan translation. Banyak orang nggak ngerti hal ini. Ya, karena itu ada orang yang speak in tongue-nya hampir mirip, tetapi pengertiannya bisa beda, saudara. Beda. Ya, pahami akan hal ini. Speak in tongue tidak bisa diterjemahkan. Tidak bisa. Tetapi hanya bisa diartikan saja. Dan ini adalah karunia untuk mengartikan speak in tongue. Ya. Paham di sini? Sekarang saya mau beri satu ayat. Kita ini sekarang sudah di masa di mana nama Yahweh itu dinyatakan, pemulihan segala sesuatu. Salah satu yang dipulihkan adalah nama Yahweh, baptisan pembaharuan, 7 hari raya, dan banyak lagi. Ada pertanyaan begini, Pak, bagaimana kalau saat dulu saya masih Yunani, saya dapat speak in tongue. Terus kemudian saya percaya Bapak Yahweh, dibaptis kembali. Bagaimana dengan speak in tongue itu? Jawabannya adalah, itu adalah karunia Yahweh Elohim. Karena saat itu pengertian saudara ada di sana. Pengertian kita di sana. Saat kita menerima yang baru dan kita taat, tunduk kepada firman, ya, taat menerima Bapa Yahweh dalam Yeshua Masiah dan baptisan pembaharuan, maka speak in tongue itu tinggal dilanjutkan saja. Ya, tinggal dilanjutkan saja. Tetapi ini ya, kalau ada seseorang yang percaya di dalam pola Yunani dan orang itu kita injili, yang benar adalah nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Orang itu dalam pola Yunani, mereka sudah speak in tongue. Karena sebelumnya mereka belum dapat kebenaran. Di satu titik,
Orang itu ketemu dengan channel ini, orang itu ketemu dengan kita, dan kemudian diberitahu nama yang benar, nama Yahweh, nama Yeshua Mashiach, Ruah Yahweh Elohim, dan baptisan pembaharuan. Ternyata orang itu menolak, garis bawahi kata menolak. Dia tetap tidak mau menerima ya nama Yahweh, tetap pakai nama Arab, tetap pakai nama Yunani. Itu bermasalah. Masalahnya apa? Masalahnya orang itu menolak kebenaran, menolak Ruah Yahweh Elohim. Dia tetap bisa speak in tongue, dia tetap bisa. Tetapi dalam hal ini speak in tongue yang dia dapat dimasukin, diterobos oleh Satan. Saudara jangan kira Satan tidak bisa pakai kata kode speak in tongue. Bisa. Saudara bisa lihat di sini. Jadi orang itu menolak kebenaran, maka speak in tongue orang itu akan masuk di arena, yaitu setan tahu ini celah, orang ini mengeraskan hati, tidak mau menerima Yahweh Elohim, tidak mau menerima baptisan yang benar, maka speak in tongue-nya itu menjadi milik daripada Satan. Ini penting sekali, saudara. Ayatnya ada, Pak? Ada. Saya berikan ayat ini dari kitab berbahasa Aramaik. Tapi nggak usah khawatir, ada bahasa Inggrisnya, dan saya terjemahkan, translation di dalam bahasa Indonesia. Ini dia. Yaitu di dalam 1 Korintus 12 ayat 3b. 1 Korintus 12 ayat 3b. Ya. Because of this, saya akan bacakan. Because of this, I make known unto you that there is no man who by the Ruach, ya, de ahala, alaha, ya, ini bukan nama Arab ya, bukan nama Arab ya. Saya harus garis bawahi, ini bukan nama Arab, please. Ini bahasa Aramaik, ya, bukan bahasa Arab, ya, yang batu hitam itu bukan. The Spirit of God will speak and say that Eshu atau Yeshua is a curse. And also no man is able to say that Maria, the Lord Yahweh, is Eshu, Yeshua, except by the Ruach Kusda, the Spirit of Holiness, the Holy Spirit. Itu bahasa Aramaik. Jadi bahasa Indonesianya, tidak seorang pun dapat berkata bahwa Yahweh adalah Yeshua kecuali oleh Roh Kudus. Kalau saudara sekarang mempelai Yeshua Mashiach yang saya kasihi, yang ada di grup Telegram ini, ya, bahkan mungkin yang masih ada di luar, dan saudara percaya Yahweh adalah Yeshua, dan saudara menerima baptisan dengan nama yang benar, itu pekerjaan Ruah Yahweh Elohim. Dan kalau ada orang yang menolak Yahweh, menolak Yeshua, menolak baptisan pembaharuan, berarti dia menolak Ruah Yahweh Elohim. Kalau orang itu menolak Ruah Yahweh Elohim, roh siapa yang masuk di dalamnya? Tidak lain adalah roh Satan. Jadi kalau saat mereka speak in tongue, mereka memuja Satan. Ya, karena mereka memuja dewa Arab dan dewa Yunani. Ini jelas sekali. Jelas sekali. Satu hal lagi, jangan melarang orang yang berdoa dengan pengucapan lidah. Jangan, karena ini akan bertentangan dengan 1 Korintus 14 ayat 39 bagian B. Rabi Saul menetapkan ini karena dia tahu bahwa akan ada orang-orang yang melakukannya. Jadi ayatnya tertulis. Bisa minta tolong Henok untuk membaca buat kita semua. Thank you. Janganlah melarang orang berbicara dengan pengucapan lidah. Bisa lihat? Jangan melarang. Kalau ada orang yang mengucapkan pengucapan lidah, apalagi orang itu percaya
Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, dibaptis di dalam baptisan pembaruan dan berjalan di dalam kebenaran firman. Ya. Perlu digarisbawahi bahwa Ruah Yahweh Elohim yang masuk di dalam manusia yang beriman kepada Yeshua HaMashiach akan menghasilkan buah roh. Ya, salah satunya ada banyak hal, ada 9, saudara bisa baca sendiri. Ya, di situ saudara harus memperhatikan. Ya, kalau ada orang yang penuh Ruah Yahweh Elohim dan dia bisa mengucapkan pengucapan lidah, speak in tongue, tapi orang itu tidak bisa mengampuni, itu ada yang salah dalam orang itu. Ada spirit yang tidak bisa mengampuni. Roh apa yang tidak bisa mengampuni? Ya roh jahat, apalagi. Ya, ada roh kesombongan, hati-hati. Itu semua berhubungan dengan karakter. Tadi di atas kan sudah saya bahas. Yang terakhir, jika kita sudah ada di dalam, sudah ada di dalam kita, yaitu Ruah Yahweh Elohim, bagaimana cara mengaktifkannya? Ya, Ruah Yahweh Elohim itu seperti memberikan, tadi saya sudah katakan, benih-benih kemampuan ilahi, dan itu harus ditumbuhkan. Ya, ditumbuhkan itu butuh waktu, butuh yang namanya tidak putus asa, ya, dan kepekaan untuk mendengar pimpinan daripada Ruah Yahweh Elohim. Ini penting sekali, saudara. Ya, mendengar pimpinannya, dan kemudian juga punya hati yang humble, tunduk, nggak seenaknya sendiri. Kemudian kalau sudah dapat, ya, maksud saya sudah bisa mengaktifkannya, ya, mengaktifkan speak in tongue itu. Jangan arogan. Karena speak in tongue bukan untuk aroganan, saudara. Bukan. Tadi kan sudah jelas sekali apa fungsi daripada speak in tongue. Untuk edify, untuk membangun diri kita sendiri supaya kokoh di dalam Yahweh Elohim. Bukan untuk show. Bukan untuk kesombongan, aku bisa, kamu tidak bisa. Tidak. Bukan. Tetapi untuk kita punya hubungan secara rahasia dengan Bapak Yahweh melalui Yeshua HaMashiach, Bashem, Yeshua HaMashiach, dan Weruah HaKodesh, Ruah Yahweh Elohim. Ya, minta, saudara. Bapak Yahweh berkata, minta. Kalau Bapak di dunia sendiri, di dunia ini, anaknya minta telur, apakah dia kasih kalajengking? Itu ada ayatnya kan, Yesus yang bilang. Tidak kan? Kalau anaknya minta roti, apakah dia kasih yang namanya ular? Tidak. Yesus berkata, kalau kamu minta kepada Bapa Yahweh untuk Ruah Yahweh Elohim, ingat ya, permintaannya untuk Ruah Yahweh Elohim, bukan permintaan untuk menggenapi atau memuaskan nafsu keinginan saja. Tidak loh, itu ayat jangan dipotong. Ya, sekali lagi, jangan potong ayat, jangan perkosa ayat. Saat kita minta, Bapa Yahweh, aku minta Ruah Yahweh Elohim menumbuhkan apa yang dijanjikan dalam firman, maka Bapa Yahweh akan bertindak. Dan itu yang namanya karakter lama akan mulai terus diubah menjadi serupa dengan rencana Yahweh Elohim. Saudara yang mungkin sebelum ini belum bisa mengaktifkan, ya, pengucapan lidah, speak in tongue, mulai akan muncul, ya. Dan kemudian karunia-karunia melayani bisa muncul juga. Tapi ingat, kalau saudara mau melayani, ingat, humble, ya, bukan untuk saudara sendiri. Ini untuk Bapak Yahweh, untuk kemuliaan Bapak Yahweh, ya. Nah, saya akan sedikit tambahkan. Untuk mengaktifkan pengucapan lidah, ya, itu harus dimulai dari yang kecil. Ya, ini cara prakteknya. Ya. Yeshua berkata, setia dari kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara yang besar. Setia dari kecil. Jadi kalau saat saudara lagi doa nih,
lagi penyembahan, tiba-tiba Ruah Yahweh Elohim itu ngomong, kamu ngomong satu pengucapan ini, bukan kata ya, satu pengucapan ini. Misalnya nih ya, misalnya ta gitu, misalnya saja. Taati di sana. Ya, taati di sana. Ingat ya, sebelumnya saudara minta ya, sehingga yang datang adalah Ruah Yahweh, Roh Bapak Yahweh. Permintaan saudara benar nih ya. Saudara rendah hati, saudara minta, kalau sampai suara itu terdengar, terlintas dalam pikiran saudara, untuk didorong saudara, untuk mengatakan satu, taatin saja. Ya, dari yang kecil itu nanti Bapak Yahweh akan menuntun saudara untuk bisa melampaui atau membawa ke dalam yang lebih lengkap, lebih banyak lagi. Tapi orang selalu berpikir gini, aku kepingin sudah langsung lengkap, ya mana mungkin. Ya kan? Ya bisa-bisa saja. Tetapi rata-rata mulai dari yang kecil dulu. Dan itu diulang dengan kesetiaan. Ya. Dan terus satu kali nanti saudara akan melihat bagaimana Ruah Yahweh Elohim menepati janjinya. Bapak Yahweh menepati janjinya melalui hal-hal yang telah disediakan. Ya, haleluya. Saya tidak perpanjang firman ini untuk keselamatan bagi pendengar yang di luar sana. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Dan kemudian yang sudah menerima masuk di dalam baptisan pembaharuan di dalam nama yang benar, yaitu nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim, dan kemudian belajar pola Ibrani yang benar, yaitu Tanak dan Brit Kadasa, dan kemudian berjalan dengan Yahweh, ya, berjalan dengan Yahweh. Kalau saudara ingin mendapatkan informasi baptisan pembaharuan, saudara bisa kunjungi website pelayananmenorah.com. Sebelah kiri, ya, di bagian kursor itu ada di bawahnya home, itu saya sudah cantumkan baptisan pembaharuan. Klik di sana, saudara akan mendapatkan list, ya, mempelai Yeshua HaMashiach yang siap membantu untuk menuntun saudara di dalam baptisan pembaharuan. Belajar firman, terus setia karena rapture sudah tidak lama lagi. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua.